program studi yang berkecimpung di dunia pendidikan dan keguruan dengan banyak pilihan program studinya. Apalagi pilihannya kalau bukan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHAMKA. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHAMKA sudah terkenal banget nih sebagai fakultas yang terbaik yang bisa membantu kamu mengembangkan skills bidang pendidikan dan keguruan sekaligus. Ada 12 program studi yang bisa kamu pilih di sini. Gimana? Cepetan deh, daftarin diri kamu sekarang juga. Halo Sobat UHAMKA, kembali lagi di YouTube Podcast edisi spesial Ramadan. Oke, kali ini gue gak sendiri, gue ditemenin sama Pak Ustadz Said Matonda. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah di tengah puasa begini kita tetap semangat. Semangat, tetap harus semangat Tetap terus harus ya Pak. semangat, iya. Terima kasih nih udah nyempetin waktu untuk datang di sini untuk berbincang nemenin Sobat UHAMKA yang lagi pada nungguin buka puasa. Iya. Nah Pak, kan di bulan puasa ini kan banyak banget ya amalan-amalan yang emang kan bulan puasa ini adalah salah satu bulan yang paling berkah. Iya. Salah satu bulan yang memang tuh banyak sekali nih amalan-amalan yang tersembunyi. Kira-kira ada nggak sih Pak amalan-amalan tersebut tuh apa aja ya? Iya. Kalau yang paling ringan yang sering kita bercandain ya sama anak muda, tidurnya saja orang puasa dihitung ibadah. Betul. Iya. Tapi bukan tidur terus-menerus. Tidur untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Jadi ketika ada teman-teman kita yang mau main game, kita mendingan tidur. Tapi untuk stamina tenaga di malam hari kita, karena kita akan sholat malam dan seterusnya. Jadi an-naumi shaim, jadi tidurnya orang yang puasa itu ibadah ya. Jadi ibadah untuk mempersiapkan diri. Yang kedua tentu yang paling utama tadi puasa. Ya, bahkan Nabi mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Orang yang puasa akan diampuni dosa-dosanya. Yang paling kemudian sering kita lakukan adalah tentu baca Quran. Tadarus ya, tadarus itu digalakkan ketika bulan Ramadan ini. Bikin grup-grup tadarus di masjid ya, grup di rumah ya, bahkan sekarang tuh anak-anak muda bikin tadarus di WA ya kan? Iya benar. Ada yang tadarus 1 juz, kamu juz berapa? Checklist ya. Gitu. Nah, itu juga sesuatu yang paling bagus karena apa? Memang bulan Ramadan adalah bulan nuzulul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Yang paling sering, yang paling banyak juga adalah berbagi, ya, membagi makanan untuk takjil kita sebut ya, berbuka puasa. Bahkan kata Nabi, orang yang memberi makan bagi orang yang berpuasa, pahalanya seperti orang yang berpuasa, tidak mengurangi orang yang berpuasa tersebut, pahalanya dikurangi. Oke, Bapak. Iya. Berarti itu ya untuk sobat UHAMKA nih, Iya. jangan terus tidur, tiba-tiba ntar zuhurnya ketinggalan, asarnya ketinggalan ya. Iya. Percuma, gimana ya Pak jadinya kalau kayak gitu ya? Iya, hilang keberkahan puasanya. Ya, jadi puasa itu ibadah yang paling utama karena apa? Di saat berpuasa dia juga sholat. Di saat berpuasa ia juga sedekah. Makanya ketika kita dengar ada kisah dari Iskandar Zulkarnain yang mengatakan besok kita akan melewati sebuah sungai, maka apa yang kamu injak ambillah semuanya karena itu bermanfaat. Tapi tentaranya ternyata ada yang mengindahkan, ada yang tidak mengindahkan, ada yang sekedarnya saja. Nah, saat diambil kemudian mereka keluarkan di tengah siang hari, kemudian melihat ternyata bongkahan itu adalah emas. Nah, Iskandar Zulkarnain mengatakan bahwasanya seluruh aktivitas yang kita lakukan di bulan Ramadan itu adalah emas, bahkan lebih berharga dari emas. Karena dalam Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Begitu mulianya malam Ramadan itu, hari-hari Ramadan itu. Iya. Nah Pak, tapi saya penasaran nih, Iya. kan kalau misalkan nih perempuan lagi haid, nah tadi kan Bapak udah sempat nyinggung nih, untuk orang yang nyiapin orang berbuka puasa aja tuh akan dapat pahala. Begitukah juga kalau misalkan perempuan lagi haid gitu Pak? Iya, karena orang haid kan itu datang dari Allah. Iya, dia tetap bisa beribadah, memberi makan, bahkan membangunkan orang mau sahur. Menyiapkan sahur menyiapkan juga ya, Pak? sahur juga untuk orang yang berpuasa itu bisa dilakukan. Bahkan dalam sebuah kisah ada seorang ibu yang ketika dia tidak mampu untuk berpuasa, dia sibuk untuk mempersiapkan makanan orang-orang berpuasa, orang-orang duafa. Dia ngadu kepada kiai, kata kiai, amalan ibu jauh lebih utama daripada mereka yang berpuasa, tapi mereka tidak memperhatikan orang-orang yang duafa. Nah, gitu. Oke.
Nah, makanya nih Sobat Uhamka, jangan ini ya, puasa kan ini bulan yang paling Masya Allah nih ya. Jangan sampai dilewatkan bulan puasa itu. Jangan sampai tiba-tiba nggak puasa, alasannya cuma karena capek nih habis kuliah. Ya Allah, jangan deh pokoknya kayak gitu. Iya. Nah Pak, saya mau tanya lagi. Gimana sih, kan di bulan puasa ini kita berlomba-lomba terus untuk mencari keberkahan gitu kan Pak. Gimana caranya biar kita tuh jatuhnya nggak riak gitu Pak. Nggak sombong, walaupun kan emang sebenarnya kan sekarang tuh zaman ini makin canggih kan Pak. Kita tuh sering banget nge-step misalkan, nih saya lagi bagi-bagi makanan Takjil. untuk anak yatim misalkan kayak gitu. Nah itu gimana nih Pak? Iya, sebenarnya riya itu kan perbuatan di dalam hati. Kata Nabi, riya itu seperti semut hitam di tengah gelap malam di atas batu hitam. Kira-kira kelihatan nggak itu riya? Yang tahu hanya dia sama Allah saja. Nah, kalau kita berbuat yang penting lillahi ta'ala. Kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jadi ketika orang mau mengatakan riya dia, terserah. Yang penting hati kita tidak seperti itu. Kita berbuat bahkan harus ada niat dakwah. Jadi jangan sampai kita tidak melakukan apa-apa, tidak kita publikasikan. Publikasi itu dalam rangka dakwah supaya orang juga mau ikut. Nah, yang penting urusan kita dalam hati kita sama Tuhan. Jadi jangan gara-gara itu nanti kita nggak publikasi juga. Iya kan? Oke, jadi bener ya, itu jatuh balik lagi ke niatnya dari dalam hati gitu ya Pak. Iya. Oke. Nah, kira-kira untuk kalau Bapak sendiri nih ada nggak sih tips and trick nih? Kan Bapak juga di bulan puasa ini kan sibuk banget nih Pak. Kegiatannya banyak sekali. Nah, itu gimana Pak cara menyeimbangkannya gitu di antara untuk cari keberkahan di bulan Ramadan tapi kegiatannya tuh masih jalan? Iya. Tentu secara lahir ya, kita harus siapkan juga stamina ya. Tentu makan makanan yang sehat ya, makanan-makanan yang bergizi. Apalagi Nabi mengatakan kalau berbuka makanlah kurma. Kan banyak kebaikan-kebaikan dari kurma. Kemudian jangan terlalu kenyang juga. Ya kan itu yang menyebabkan kadang-kadang kita tidak maksimal untuk beribadah karena kekenyangan ya. Sudah nafsu ini semua mau dimakan saat berbuka. Akhirnya saat sholat maghrib, sholat qiyamul Ramadannya sudah ngantuk dan seterusnya. Jadi puasa yang seharusnya kita efisiensi makan ya, tapi kenyataannya banyak orang yang malah maksimalisi makan, mempersiapkan A, I, U-nya dan seterusnya. Karena itu strateginya ya siapkan makanan yang sehat, yang bergizi, tentu sesuai juga dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya. Malamnya ya jangan terlalu banyak begadang juga karena besok pagi kita mau sahur. Betul. Ya kan? Kemudian nanti sahur makan yang secukupnya juga. Jangan sampai juga merasa kuat, saya nggak perlu sahur. Ya minum susu ya. Walaupun sekarang ada vitamin-vitamin ya, orang menyatakan makan vitamin untuk kebugaran tubuh. Nah, seperti itu. Tentu itu salah lahir. Secara batin, nah lagi-lagi kekuatan itu ada di dalam batin. Sesulit apapun kalau batinnya kuat, insya Allah semua rintangan bisa kita lalui. Seperti anak muda, ya kan? Gimana tuh Pak? Kalau anak muda itu biar hujan, biar badai, demi ketemu kekasih. Aduh. Boleh. Oke Pak, tapi gimana ya Pak nih cara untuk ngajak nih teman-teman kita supaya bisa ngelakuin hal-hal tersebut tadi? Kan banyak nih, kadang kita udah ngasih tahu ya, tapi malah jadi galakan mereka. Iya. Kadang-kadang anak muda itu nggak suka diomongin. Ya, melakukan saja. Kalau baik nanti mereka akan ikuti dan mereka melihat juga, ini ternyata bagus ya gitu. Kita punya anak juga ya, saya punya anak yang masih gadis. Kalau diomongin ribut kita. Udahlah, jalanin saja, ya kan? Pokoknya kalau dia lihat bagus, insya Allah dia ikuti. Kalau dia nggak lihat bagus ya kita ngomong. Kita ngomong diskusi seperti teman. Jangan ngatur-ngatur dah. Aduh. Oke Pak, kalau Bapak sendiri gimana nih Pak untuk selama bulan puasa sekarang ini ngelewatin udah mulai lelah kah atau masih tetap semangat terus? Ya secara fisik pasti ya kita akan lelah. Tapi lelahnya itu kan dalam rangka memperbaiki mungkin tubuh kita ya. Kata Nabi mengatakan sumu tasihu. Puasa itu menyehatkan. Mungkin rasanya kita lagi lemah, tapi sebenarnya bagian organ-organ tubuh kita sedang melakukan perbaikan. Pasti manusiawi fitrawi itu sesuatu yang sangat fitrah. Tetapi insya Allah ya selama kita punya kekuatan niat, semuanya bisa kita lalui. Oke, mantap sekali nih ya Sobat Uhamka. Pak, tapi satu saya mau nanya nih. Misalkan nih ya kita udah
di tengah-tengah puasa jam 12 siang gitu. Tapi terus tiba-tiba aduh capek banget. Ngeluh lah Pak isinya gitu ya. Iya. Nah, itu gimana ya Pak, amalan puasanya tuh masih dapat kah atau gimana? Iya. Dalam hadis Nabi itu kalau kita merasa berat dalam beribadah itu semakin bagus. Iya, karena apa? Berarti tantangannya berat. Tapi kalau semakin ringan, tumbuh kesombongan. Ringan. Itulah yang dilakukan oleh iblis. Iblis itu menganggap remeh ibadah itu gampang-gampang. Muncul kesombongan. Semakin kita beribadah semakin berat, sebenarnya semakin besar pahala yang kita raih. Jadi berbanding lurus, ya Allah. Itulah kekuatan kita, ya Allah, ini berat banget ya Allah. Ya ayo kuatkan, sabarkan dong. Gitu. Jadi insya Allah semuanya malah kuatkan terus ya. Jadi bukan mengeluh itu kemudian mengurangi nilai ibadah, tidak. Tidak seperti itu. Oke Pak, nih udah di ujung segmen sekarang. Ada nggak nih Pak pesan-pesan untuk para sobat UHAMKA nih yang lagi nonton? Kira-kira apa nih pesannya Pak? Ya, jangan sampai hilangkan puasa ini sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Iskandar Zulkarnain. Senyum sedekah. Bahkan dalam ibadah puasa ini semuanya di-upgrade ya. Di-upgrade itu puasa sunnah dinilai pahala wajib ya kan? Baca Quran dilipat gandakan. Sayang sekali kalau Ramadan ini tidak menjadi usaha kita untuk menambah bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, nah gitu semuanya para sobat UHAMKA. Jadi jangan dilewatin bulan puasa ini, bulan yang penuh berkah. Pokoknya tetap harus ngejalanin semuanya dengan baik. Tetap nih pekerjaannya, kuliahnya tetap dilakuin, tapi puasanya juga tetap harus jalan. Gitu para sobat UHAMKA. Oke, kita udah ada di akhir segmen. Terima kasih buat para sobat UHAMKA yang udah nontonin kita. Terima kasih juga nih Pak Sama-sama. Said udah nyempetin waktunya. Oke, untuk semua jangan lupa tetap disaksikan terus YouTube-nya PMB UHAMKA. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dadah semua, assalamualaikum.